Assalamualaikum. Di video ini, saya akan share cara membuat minuman serbuk jahe yang enak, mantap pedasnya, dan bisa dijadikan ide jualan. Minuman serbuk jahe ini bisa tahan hingga 1 tahun tanpa pengawet sama sekali. Hanya dengan pengolahan yang tepat dan penyimpanan yang baik, minuman serbuk jahe ini bisa awet walau tanpa bahan kimia. Yuk, simak videonya hingga habis. Dan apabila ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Abi Channel. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan minuman serbuk jahe antara lain jahe yang sudah dikupas sebanyak 1 kilo dan potong kecil-kecil untuk memudahkan dalam menghaluskannya. Gula pasir 1,5 kilo, kayu manis sebesar telunjuk, cengkeh sebanyak 10 biji, air 800 ml. Jika kurang, bisa ditambah airnya. Yuk, langsung ke cara pembuatannya. Pertama-tama, blender jahe dan beri sedikit air hingga halus. Kemudian, siapkan kain yang tipis untuk memeras. Ini saya menggunakan kerudung segi 4. Lalu peras jahe seperti ini. Nah, setelah selesai diperas semuanya, diamkan air jahe sekitar 1 jam hingga air dan patinya mengendap. Dan untuk ampas jahenya bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos. Siapkan wajan stainless, tuang air jahe yang sudah diendapkan selama 1 jam. Nah, ini bagian paling bawah yang tersisa adalah pati dari jahe. Jika air jahe tidak diendapkan terlebih dahulu, maka jahe akan susah mengkristal. Pati jahe ini bisa dimanfaatkan untuk baluran di bagian tubuh yang pegal linu. Misalkan dibalurkan di betis. Kemudian masukkan kayu manis dan cengkeh. Lalu aduk terus hingga air jahe menyusut. Setelah air jahe mendidih dan menyusut tinggal sedikit, ambil kayu manis dan cengkehnya. Kemudian masukkan semua gula pasir, nah, saat gula pasir sudah masuk, kecilkan apinya dan aduk terus agar tidak gosong. Jika sudah ada kristal gula yang ada di pinggir wajan seperti ini, kecilkan apinya seperti api lilin, yaitu api yang jika ditiup akan mati. Jadi apinya benar-benar sangat kecil. Dan aduk terus agar tidak gosong.
Nah, ini semakin berat mengaduknya. Tandanya serbuk jahe sebentar lagi akan mengkristal. Dan aduk terus, jangan berhenti agar serbuk jahe tidak leleh dan gosong. Jika sudah seperti ini dan adukannya sudah mulai ringan, maka kita sudah hampir di tahap akhir, yaitu mengeringkan serbuk jahe agar awet hingga berbulan-bulan, bahkan setahun. Nah, jika serbuk jahe sudah ringan saat dituang seperti ini, tandanya serbuk jahe sudah kering dan matikan api. Walau api sudah mati, kita tetap mengaduknya. Tujuannya yaitu melepaskan panas yang masih terperangkap di serbuk jahe. Aduk terus hingga serbuk jahe suhunya hangat-hangat kuku atau dingin. Setelah itu, siapkan wadah untuk mengayak serbuk jahe. Ayak serbuk jahe hingga habis. Dan pisahkan serbuk jahe yang masih kasar. Blender serbuk jahe yang masih kasar, gunakan blender kering tanpa air. Setelah di blender, ayak lagi, dan sisa yang masih kasar di blender lagi. Jangan khawatir jika warnanya berbeda, karena setelah di blender, warnanya agak pudar. Jadi, untuk menyamakan warnanya, kita campur agar tidak ada perbedaan warna. Nah, ini hasilnya jika sudah dicampur. Serbuk jahenya tidak terlalu halus karena saya menggunakan saringan dengan lubang agak besar. Dan untuk penyajiannya, ambil 1,5 hingga 2 sendok serbuk jahe. Lalu beri air panas. Aduk-aduk hingga larut. Dan wedang jahe pun siap diminum. Rasa wedang jahe ini enak, pedasnya mantap, dan terasa hangat di tubuh. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengemasnya, tunggu hingga serbuk jahe benar-benar dingin agar tidak mudah menjamur. Teman-teman bisa mengemasnya di standing pouch atau toples kecil. Untuk penyimpanan agar awet, simpan di tempat yang sejuk dan jangan terpapar matahari langsung, agar tidak cepat berjamur. Untuk harga jual 100 gram bisa dijual antara harga 12.000 hingga 15.000. Silakan sesuaikan dengan biaya bahan baku di daerah teman-teman masing-masing. Bisnis minuman serbuk ini belum banyak yang jual karena tingkat kesulitan saat mengkristalkan air jahe. Kegagalan dalam pembuatan serbuk bisa dikarenakan besar kecilnya api dan proses pengadukannya. Jadi, ikuti semua proses yang saya lakukan di video agar tidak gagal. Lama proses pembuatan 1,5 hingga 2 jam, tergantung banyaknya bahan yang digunakan. Sekian video ini, semoga video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like dan share ke semua media sosial kalian. Dan silakan subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Abi Channel. Terima kasih sudah menonton.